Sebanyak 19 warga negara Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi selama musim haji 2026. Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron P. Ambari, mengungkap berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan para WNI tersebut, mulai dari promosi haji ilegal, penjualan dam yang tidak sesuai aturan, hingga kasus merekam perempuan tanpa izin. Pihak KJRI menegaskan bahwa seluruh WNI yang diamankan masih berstatus tertuduh dan belum dinyatakan bersalah. Proses hukum kini masih berjalan sesuai aturan yang berlaku di Arab Saudi. Nasib para WNI tersebut nantinya akan bergantung pada jenis perkara dan ada tidaknya tuntutan dari korban. Sistem hukum di Arab Saudi diketahui membedakan pidana umum dan pidana khusus, sehingga penyelesaian kasus bisa berbeda-beda tergantung pelanggaran yang dilakukan. Baik, dari data yang kami terima sampai dengan hari ini ada 19 orang WNI yang ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi dengan tuduhan antara lain yang pertama adalah kasus penjualan dam, yang kedua adalah promosi dan jual beli haji secara non-prosedural, dan yang ketiga adalah ada kasus penangkapan karena mengambil video tanpa izin salah seorang warga negara Arab Saudi perempuan yang diambil tanpa izin. Dari semua kasus ini kami semua dari pihak KJRI, tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah, telah mendatangi kantor polisi, yaitu saat ini ada 15 orang yang diperiksa di mana namanya di Qororoh, dan ada 4 di Al-Mansur. Nah, dari semua kasus itu yang pertama terkait dengan kasus jamaah yang mengambil video warga negara seorang perempuan di Masjid Nabawi. Saat ini yang bersangkutan sudah diberikan pembebasan secara bersyarat. Tapi jadi nanti masih kita akan menunggu hasilnya. Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melaksanakan ibadah haji, melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya sampai dengan nanti KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu. Kalau memang tidak ada, artinya yang bersangkutan nanti saat waktu kepulangan bisa kembali. Kalau tidak, ya berarti akan ada tuntutan lain dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya, karena dalam sistem hukum Arab Saudi ada pidana yang bersifat umum dan ada lagi satu pidana yang bersifat khusus. Nah, pidana bersifat khusus itu tergantung dari tuntutan pihak korban dalam hal ini. Kemudian yang kedua ada 4 kasus dam. Kasus dam itu ada 1 orang yang saat ini sudah juga mendapatkan pembebasan bersyarat. Kita masih menunggu hasilnya karena bukti-bukti yang tidak cukup. Jadi dalam ketentuan hukum Arab Saudi, jika ada penangkapan akan diberikan waktu 5 hari untuk pengumpulan bukti-bukti. Jika bukti-bukti selama 5 hari itu belum terkumpul, pihak kepolisian dan pihak keamanan bisa menambah penahanan hingga 20 hari. Jadi prosesnya masih terus berlangsung dan KJRI sudah mendatangi kantor polisi dan berbicara langsung dengan para tertuduh ya. Belum tersangka ya, masih tertuduh. Ketentuan dari Arab Saudi segala hal di mana memperjualbelikan proses haji secara ilegal. Nah, haji ibadah dam itu kan salah satu dari persyaratan haji juga ya. Bagi orang-orang yang melaksanakan tipe haji tertentu, maka dia wajib membayar dam. Jadi berbagai bisnis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak, orang-orang yang tidak memiliki izin untuk melakukan bisnis itu terkait dengan ibadah haji, maka merupakan sebuah pelanggaran. Hukumannya itu tadi bagi perorangan, bagi pelaku, maka dia akan terkena denda 20.000 ya, 20.000 dan 100.000 bagi organizer, bagi penyelenggara. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia jangan tergoda dengan harga dam yang murah sehingga membeli melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Saat ini hanya ada satu akses, satu jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu melalui Adahi. Adahi itu mereka sudah dimulai, sekarang mereka datang ke hotel untuk untuk mengkolek uang dam dari masing-masing jamaah. Kemudian yang ketiga ada kasus lagi adalah penangkapan terkait dengan promosi dan jual beli paket haji yang non prosedural. KJRI juga sekali lagi sudah bertemu dengan semua para tertuduh yang ada.
Ada beberapa saat ini yang sudah dibebaskan secara bersyarat sambil menunggu bukti-bukti lainnya, tapi sebagian besar masih ditahan di Kororo